Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliudin, NIM 1838008, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Alasan perlunya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Sumber sejarah, sosiologi, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber sejarah pendidikan Pancasila. Menurut sejarahnya, Pancasila tidak lahir pada tahun 1945 begitu saja, namun telah melewati berbagai proses yang cukup panjang, yang kemudian disempurnakan oleh sejarah perjuangan bangsa ini sendiri, dengan merujuk dari gagasan besar negara-negara di dunia, secara bersamaan tetap berpedoman terhadap kepribadian bangsa sendiri. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sukanto 1982 menyatakan bahwa dalam pandangan sosiologis, masyarakat berada pada waktu dan tempat yang memiliki suatu nilai-nilai tertentu. Selain itu, melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan permasalahan sosial yang perlu dilakukan secara arif dengan menggunakan nilai-nilai standar yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia melandaskan perspektifnya tentang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara pada prinsip-prinsip budaya yang dimiliki dan tertanam pada bangsa itu sendiri. Alasan penting pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harusnya menggunakan Pancasila sebagai landasan moral atau norma dan tolak ukur sikap, perubahan, dan perilaku baik, buruk, dan benar sebagai bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno
yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas prakarsa Soekarno. Anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia, dasar pemimpin negara dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Sebelum membahas mengenai pengertiannya secara keseluruhan, ada baiknya kita mengetahui makna dari kata kunci, yaitu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas atau ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, tentu saja Pancasila juga memiliki fungsi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.